Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi walaupun di dalam posisi online. Harapannya adalah kita semua diberi kenikmatan sehat sehingga bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran ini dengan baik dan mendapatkan ilmu yang barokah. Anak-anakku yang saya cintai, materi kali ini adalah akan membahas terkait dengan wirausaha produk grafika. Produk grafika adalah kegiatan visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Jadi produk grafika bisa juga diartikan proses visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Jadi konkretnya mungkin bisa diartikan juga grafika adalah gambar dan teks. Gambar atau teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Pada zaman dahulu grafika sudah dikenal, ya, sudah ditemukan oleh manusia pada 4000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Ini dibuktikan dengan adanya lukisan gua prasejarah, ya, yang mana memberikan informasi atau dapat disebut juga dengan bahasa gambar atau bahasa lukisan yang juga merupakan bagian dari grafika. Jadi di zaman dahulu itu yang tidak tampak adalah di sini adalah teks, tapi hanya sebuah gambar yang mana gambar ini juga akan memberikan informasi tergantung sejauh mana orang yang melihat terkait dengan gambar ini. Jadi teksnya di sini tidak terlihat, ya, yang terlihat hanya gambar. Jadi kegiatan grafika itu tidak hanya dilakukan sekarang ini, tetapi 4000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang pada waktu itu tanpa disengaja. Ini ditemukan di gua prasejarah. Nah, ini pada karya seni grafis, pesan yang disampaikan pada umumnya tersirat melalui perumpamaan yang dihadirkan melalui gambar atau teks yang ada pada karya tersebut. Nah, dapat kita pindahkan ke gambar, ya, ke bagan, ya, ke bagan. Ini saya gambarkan produk grafika mungkin seperti ini, ya. Untuk menghasilkan produk grafika maka kita harus memperhatikan sumber yang pertama adalah teks, ya.
kira-kira teks apa yang akan kita sampaikan, terkait dengan apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah gambar. Gambar apa ya akan kita sampaikan pada masyarakat. Setelah produk grafika ini akan sudah kita buat, ya, jadi ketika produk grafika ini kita buat, maka ada 3 dimensi yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah produk grafika ini dapat memberikan informasi yang pertama pada masyarakat. Dari produk grafika ini, yang kedua yaitu dapat memberikan informasi dan hiasan. Maksudnya sebagai hiasan. Ya. Yang ketiga adalah dari produk grafika ini adalah bisa memberikan sebagai bentuk hiasan. Nah, pada saat sekarang banyak sekali produk grafika yang muncul. Di produk grafika pada saat sekarang itu bisa dapat kita lihat di jalan-jalan, banyak sekali di jalan-jalan ya, terkait dengan gambar dan informasi. Ya, ada yang hanya memberikan teks saja untuk memberikan informasi, ya, ditempel di pinggir jalan, atau hanya gambar saja atau gambar saja yang ditempel di situ. Ada kedua-duanya, teks dan gambar, banyak itu ya, termasuk iklan-iklan yang ada di jalan-jalan ya, dan tidak hanya di iklan, bahkan sekarang itu yang banyak di online dan media-media lain seperti televisi dan lain-lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk anak-anakku. Ada 5 jenis grafika atau cetak, diantaranya yang pertama cetak tinggi. Cetak tinggi. Apa maksud dari cetak tinggi? Cetak tinggi merupakan salah satu proses kegiatan mencetak seni grafis yang memanfaatkan bentuk yang paling tinggi yang berasal dari plat atau klise untuk menghasilkan bentuk karya yang berupa gambar. Contoh yang paling sederhana adalah stempel. Stempel ini dikategorikan sebagai produk cetak tinggi ya, dari grafika. Nah, ini ada 5 untuk produk jenis grafika ya. Untuk berikutnya silahkan Anda mencari kekurangannya ya. Mencari kekurangannya, ada 4 lagi, bisa Anda tuliskan 4 lagi produk grafika yang belum ada, silakan Anda cari ya, terkait dengan penjelasannya. Kalau perlu juga dilampirkan gambar, tidak apa-apa. Kalau itu dirasa sulit, cukup dituliskan artinya yang 4 yang belum ada di sini. Ini menjadi tugas Anda untuk mengirimkan kembali kepada nanti ke alamat yang saya sampaikan lewat grup ya, grup di WA ya. Sekira itu yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.